Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Gurata karalabaya shikarabalabaya rabata karalabaya shandarabata karalabaya se gurata karalabaya shikiribiribita karalaya se. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah gunung batu, kota benteng, tanduk keselamatan. Engkaulah menara perlindungan, kubu pertahanan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berlindung di bawah naungan kepak sayap-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami umat-Mu. Kami gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau bersatu hati. Kami mau berdiri buat bangsa kami Tuhan. Damailah negeri kami Indonesia. Sejahteralah negeri kami ya Tuhan. Kami minta belas kasih Tuhan turun atas Indonesia. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan atas Indonesia. Curahkan rahmat-Mu atas Indonesia. Biar Indonesia terus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu. Kami percaya Indonesia ada dalam rencana-Mu. Kami percaya ketika Tuhan yang memegang kendali atas Indonesia, tidak ada satu situasi apapun yang tidak terkendali Tuhan. Kami berdoa memberkati ya Tuhan untuk pemerintah kami di dalam penanggulangan COVID-19 Tuhan, di dalam pemulihan ekonomi nasional. Di dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan bahwa bangkitlah negeri kami, sejahtera makmurlah negeri kami ya Tuhan, sembuh dan pulihlah negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Aba, kami mau bersatu hati. Kami memberkati pemimpin rohani kami. Kami memberkati gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, bersama Ibu Hermin dan keluarga besar. Biar penyertaan perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu. Kesehatan yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu. Penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan.
Pakai gembala kami lebih dan lebih lagi. Biar tanda-tanda heran mujizat-Mu menyertai setiap pelayanan gembala kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati keempat wakil gembala kami bersama dengan keluarga masing-masing. Biar diberkati Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Berikan kesatuan hati. Berikan unity di dalam menopang pelayanan gembala pembina kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pakai pemimpin-pemimpin rohani kami menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami memberkati gembala-gembala rayon, memberkati gembala-gembala sidang yang ada, memberkati gembala-gembala cabang yang ada. Biar pengurapan Tuhan terus menyertai atas gembala-gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersatu hati. Kami sepakat berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitlah generasi Yeremia. Bangkitlah anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak pernah kompromi terhadap dosa, tapi akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami terus berdoa memberkati gereja-gereja Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Bersatulah gereja-gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan mau bergandengan tangan untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Berkati gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu di tempat kudus-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita baik? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Yang percaya tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tangan lebih baik bagi Dia. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari yang percaya bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah Dia baik, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lambaikan tangan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kami menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengecap segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya. Ini setiap kami gereja-Mu, kami membawa syukur dan hormat hanya bagi Engkau. Haleluya.
syukur bagimu Tuhan. Bisa lebih keras? Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari lambaikan tangan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi bersama, syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik sore-sore bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan.
Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuridan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mulia. Yesus, nama-Mu kami tinggikan dari tempat ini. Yesus, nama-Mu kami muliakan dari setiap kediaman kami. Biar Engkau ditegakkan dan Engkau dimasyurkan lewat kehidupan kami. Ini setiap kami, ini gereja. Mari angkat kedua tangan bersama-sama. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus engkau baik, engkau baik, engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, engkau mulia, mulia namamu. Mari naikkan Mazmur, Yesus baik. Sungguh baik bagi kami. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu. Yesus, angkat kedua tangan, engkau baik bagi kami. Engkau baik, engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu Tuhan. Angkat tangan bersama. Engkau baik, engkau baik, engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, engkau mulia, mulia namamu Tuhan, mulia namamu. Mari lebih lagi panggil Yesus, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Yesus mulia, mulia namamu. Sebab Tuhan yang mulia dan ajaib, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Perbuatan tangan-Mu yang kami nikmati, kasih-Mu yang kami kecap. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ini setiap kami, ini gereja-Mu. Kami angkat tangan kami dan sembah Dia. Oh, haleluya. Kami naikkan Mazmur syukur kami karena Tuhan baik dan bahwasanya kebaikan-Mu atas setiap kami. Ini setiap kami gereja-Mu. Mari angkat kedua tangan bersama. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami menaikkan Mazmur bagi Tuhan, pujian kami bagi Engkau. Yesus lebih besar, lebih besar di dalamku, di dalamku, Yesus terbesar. So
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara. Karena namanya adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi jangan lupa, orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Kecewa sama Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah gagal dan pribadi yang sempurna. Namun tidak dipungkiri hal ini mungkin sekali pernah muncul di dalam hati kita. Terutama ketika apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Arti kecewa di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecil hati, tidak memuaskan karena keinginannya tidak terkabul, harapannya tidak terkabul, dan sebagainya. Dan rasa kecewa biasanya muncul karena tadinya kita berharap banyak pada orang yang diandalkan tersebut. Orang dunia berkata, tahu nggak apa rasanya yang lebih menyakitkan dari membenci seseorang? Tidak lain adalah kecewa. Ketika kita dikecewakan oleh seseorang, pada umumnya kita mencoba untuk menjaga jarak darinya. Bicara tentang kecewa, mau tidak mau kita berbicara tentang apa yang kita percayai di dalam dasar hati kita. Ada masa seseorang bisa sangat kecewa pada orang lain, bahkan pada Tuhan kita kecewa. Tetapi sepertinya pada saat kita kecewa, sepertinya Tuhan membiarkan mimpi-mimpi kita lenyap. Seolah-olah Tuhan diam saja ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Tidak ada malaikat yang diutus buat beritahu kita ketika kita juga salah berharap, kita kecewa, ketika keinginan kita tidak terpenuhi, atau mungkin banyak doa-doa kita yang tidak kunjung dijawab, atau kita berpikir, kenapa orang-orang yang mempersulit hidup kita malah seolah-olah hidup yang berlimpah? Dan kita tidak habis mengerti kenapa Tuhan yang Maha Kuasa sepertinya tidak berbuat apa-apa melihat kita mengalami semuanya itu. Sekarang mari kita lihat alasan orang bisa kecewa sama Tuhan. Yang pertama, orang bisa kecewa kalau orang memiliki harapan yang tidak menjadi kenyataan. Kenyataan bahwa kehidupan ternyata tidak selalu menghadirkan hal-hal yang manis saja. Seringkali di dalam kesulitan kita bertanya, kenapa kita mesti mengalami masalah ini? Kenapa usaha saya jadi bangkrut? Kenapa seluruh rencana saya jadi berantakan? Mungkin kenapa mau menikah jadi batal gara-gara ditinggalkan? Atau kenapa gaji saya sebagai karyawan dipotong? Kenapa orang tua saya meninggal dengan cara yang dianggap orang kurang baik? Kenapa anak saya sakit parah sampai habis uang banyak? Padahal setiap hari saya rajin baca Mazmur 91. Setiap minggu saya rajin ibadah. Saya nggak berbuat dosa. Saya nggak cinta uang. Terus kenapa semuanya ini terjadi? Why this happened to me? Seringkali di dalam situasi semacam ini kita berkata, Tuhan, jelaskan mengapa Tuhan melakukan semua ini kepada saya. Bapak Saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat contoh-contoh orang yang pernah kecewa kepada Tuhan. Yunus kecewa karena Tuhan mengampuni orang jahat yang bertobat. Kalau saudara baca di Yunus. Kemudian Habakuk kecewa karena Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong meskipun dia sudah berdoa sekian lama. Kemudian kita lihat lagi ada Naomi. Naomi kecewa karena Tuhan mengizinkan hal yang buruk menimpa di hidupnya di dalam kitab Rut. Di dalam perjanjian baru kita melihat contoh ada seorang muda yang kaya yang kecewa karena setelah berusaha keras mentaati segala perintah Tuhan, dia justru diminta meninggalkan semua hartanya. Di Markus, Yohanes Pembaptis juga pernah bertanya tentang siapa Yesus karena ada keraguan terhadap kuasa Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dan murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaulah yang akan datang itu, atau
Haruskah kami menantikan seseorang yang lain? Kemudian di Lukas 7 ayat 18 jawabannya adalah, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, dari sini kita tahu bahwa pikiran dan kehendak kita, manusia, seringkali berbeda dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Dan kalau kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan rancangan kita, tentu kita bisa kecewa. Dan akibat dari kecewa, orang bisa memberikan respon yang negatif. Kita bisa jengkel, kita bisa kecewa, kita bisa marah baik kepada manusia, bahkan kita bisa marah dan kecewa kepada Tuhan. Sebagai manusia, kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata, dan seringkali apa yang kita lihat membuat kita kecewa. Namun, apa yang kita percaya tentang pribadi dan karya Tuhan akan memampukan kita melihat melampaui apa yang ada di depan mata kita. Yang kedua, orang bisa kecewa karena orang menuntut bukti. Lihat dulu baru percaya. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita percaya dulu baru melihat. Di dalam perjanjian lama, ketika Yusuf dijual sebagai budak, nampaknya Tuhan diam aja. Yusuf dijual oleh kakak sendiri di usia 17 tahun, hidup sebagai budak di negeri orang, difitnah dan dijebloskan dalam penjara. Hal ini jelas bukan hal-hal yang mudah untuk dilalui. Mimpi-mimpi masa mudanya Yusuf yang baik, yang terasanya indah, menjadi hancur. Tetapi Alkitab memang tidak mencatat ungkapan kekecewaan Yusuf. Tetapi mungkin sekali dia bertanya-tanya, apa rencana Tuhan melalui tahun-tahun yang penuh ketidakpastian itu. Tetapi daripada dia menjadi kecewa dan menjauh, Yusuf terus mendekat. Yusuf terus taat. Yusuf terus bergantung kepada Tuhan. Ia percaya akan pengaturan Tuhan. Meskipun setelah 13 tahun berlalu, barulah Yusuf mengerti bahwa semua yang ia alami diizinkan Tuhan untuk memelihara keluarganya dan bangsanya. Mungkin waktu itu Yusuf pernah berkata, tolong saya Tuhan. Tetapi tampaknya Tuhan tidak menolong. Tetapi kita tahu akhir ceritanya, justru karena dia ada di Mesir, dia bisa menolong orang-orang Israel dari kesulitan dan dari bencana kelaparan. Tuhan berkata, percayalah kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Seringkali di dalam kesulitan Tuhan kelihatannya diam, tidak melakukan apa-apa. Padahal Tuhan sedang bekerja. Di dalam perjanjian baru kita melihat contoh ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus yang pernah kecewa sama Tuhan kecewanya. Mereka bertanya jawab, apa yang terjadi dengan Yesus? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan, di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Kemudian di Yohanes 20 ayat 24, Thomas juga pernah kecewa. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, sehingga mereka percayakan kebangkitannya, Thomas tidak hadir di dalam pertemuan pertama. Mengapa Thomas tidak hadir? Kemungkinan besar karena dia kecewa. Karena Mesias yang diharapkan akan menjadi pembebas Israel dari penjajahan Romawi sudah mati. Di dalam pemikirannya, nggak mungkin Tuhan bisa kalah, nggak mungkin Tuhan bisa mati, nggak mungkin Tuhan bisa disalibkan di atas bukit Golgota. Yang ketiga, kenapa orang bisa kecewa? Karena orang memisahkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Kalau kita lihat tadi, Thomas bisa kecewa
karena dia tidak menggabungkan diri dengan persekutuan anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Dan Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan yang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, setelah tadi kita melihat beberapa penyebab orang bisa kecewa. Yang pertama, orang bisa kecewa kalau orang memiliki harapan yang tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, orang bisa kecewa karena orang menuntut bukti, melihat dulu baru percaya. Yang ketiga, orang memisahkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Sekarang mari kita melihat pengalamannya Thomas dan bagaimana kekecewaannya Thomas bisa berubah menjadi pengharapan. Bagaimana mengubah kekecewaan menjadi pengharapan? Ada dua hal bagaimana mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Yang pertama, kita harus meyakini Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan seringkali menyatakan diri dan menyatakan kemuliaannya dengan berbagai cara, termasuk kekecewaan. Walaupun semula kita tidak mengerti, tetapi percayalah Tuhan pasti akan menepapi janjinya. Dan rancangannya adalah rancangan yang sangat indah. Rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian juga kami percaya bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun orang ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Hati-hati, saudara, jangan sampai kita tidak percaya, karena ada macam-macam bentuk ketidakpercayaan yang tidak kita sadari. Bentuk ketidakpercayaan yang pertama adalah tidak mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 5-6. Bentuk kepercayaan yang kedua adalah tidak mengembalikan milik Tuhan, Maliaki 3 ayat 8. Mari kita baca Matius 13 ayat 54-56. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Dari rasa ketidakpercayaan ternyata membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengalami mukjizat. 2 Korintus 5:7, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes 10 ayat 25, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk kepada Bapa-Ku. Hati-hati, saudara. Tuhan bekerja ketika dia tampaknya tidak melakukan apapun. Ketika saudara menghadapi tantangan dan engkau tidak mengerti apa yang terjadi, ingatlah, Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup saudara. Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Ketika dia bekerja, bertindak, dia tidak perlu minta persetujuan kita. Dia tidak perlu menjelaskan kenapa itu Tuhan kerjakan. Saudara mesti ingat, kita manusia yang terbatas, dia Tuhan yang tidak terbatas. Seperti manusia kita, yang manusia diberikan free will atau kehendak bebas oleh Tuhan. Apalagi Tuhan, dia punya kedaulatan melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Yang saudara harus ingat terus adalah Allah turut bekerja dalam mereka dalam segala hal bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak hidup dari penjelasannya Tuhan, tetapi kita hidup dari janji-janjinya Tuhan. Sebab mungkin walaupun kita dijelaskan, seringkali kita tidak mengerti. Mungkin juga kita nggak mau mengerti.
Tapi Tuhan berjanji masa depan untuk kita adalah masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa mengatasi semua masalah itu. Dan hal yang kedua, bagaimana mengubah kekecewaan menjadi pengharapan. Yang kedua, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Awalnya Thomas bukannya tidak percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pernah berkata, marilah kita pergi dan mati bersama-sama dengan Dia. Kemudian setelah Tuhan Yesus salib mati, kemudian Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri di Yohanes 20 ayat 26-28. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allah. Bagi Thomas adalah penting untuk mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Adalah penting untuk merasakan jarinya menyentuh luka di tangan dan di lambung Tuhan Yesus. Dan imannya dibangun dari pengalaman demi pengalaman. Pengalaman menyentuh Tuhan Yesus mengokohkan iman percayanya. Thomas mengakui. Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allah. Nah, saudara, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Tentu melalui doa, pujian, penyembahan, dan dalam pembacaan firman Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus inilah yang mengubah hidupnya Thomas. Dan kita tahu Tuhan seringkali menyatakan diri dan menyatakan kemuliaannya dengan berbagai cara kepada kita. Mungkin di tengah kesulitan kita jadi datang dan berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau bangkrut, tidak punya pekerjaan, ketika engkau mengalami krisis, ketika engkau tidak memiliki jodoh, ketika usaha-usahamu bangkrut, ketika engkau punya penyakit yang berat, ketika anakmu meninggal dunia, dan semua pengalaman-pengalaman pahit yang menyebabkan kita jadi datang untuk mencari wajah Tuhan. Ini merupakan kesempatan di mana Tuhan menyatakan diri kepada kita. Dan kita lihat bahwa kekecewaan itu bisa berubah menjadi pengharapan. Yang pertama, saat kita meyakini, kita punya iman bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan ini juga yang dialami Thomas ketika Thomas berjumpa dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan menepati apa yang dia janjikan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Karena kita tahu sebelum Tuhan Yesus disalib, dia sudah berkata anak manusia harus menderita, mati, dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Saudara, sebagai penutup saya mau cerita. Saudara, tentang kecewa ini saya pernah mengalami juga. Saya bertanya-tanya dan sangat mungkin juga sudah sampai tahap kecewa sama Tuhan, walaupun saya nggak tahu sampai level berapa keparahannya. Pada waktu pandemi kemarin, beberapa keluarga dekat saya dipanggil Tuhan dalam hal juga pekerjaan itu terasa dampaknya, dan gereja juga ditutup, jemaat yang biasa dilayani pergi entah kemana. Saat itu saya ingat makin kencang doa, tapi seolah-olah Tuhan diam aja. Saudara, saya ingat waktu itu saya doa nggak main-main. Kalau Daud pernah puasa dan doa semalam-malaman berbaring di tanah, di gua semua. Bedanya saya doa tidur di lantai. Di kamar saya ada tempat tidur di atas, tapi saya berdoa dan tidur di lantai. Beberapa kali pengalaman hidup saya berjalan bersama Tuhan, istilahnya seru-seruan dalam musik hidup saya, itu ujung-ujungnya selalu menang. Saya sudah hafal itu. Udah kali ini saya sangka seperti biasa, nah, ujung-ujungnya loh, nggak menang-menang, malah habis, malah ludes, malah habis. Nah, saudara, belakangan saya baru tahu bahwa ternyata itu bukan ujungnya. Ternyata itu bukan ujungnya. Saya tahu saya sedang diproses supaya saya hidup hanya mengandalkan Tuhan, makin mengenal Dia, dan akhirnya semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, apakah saudara kecewa sama manusia atau bahkan sekarang saudara kecewa sama Tuhan. Seperti Thomas yang kecewa, seperti Yusuf yang berpikir,
Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Jangan lupa, kekecewaan adalah salah satu cara Tuhan dalam berkata, aku punya sesuatu yang lebih baik. Mazmur 94 ayat 18, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tetapi kalau saudara pernah sampai pada tahap kecewa sama Tuhan, saudara mesti sentuh tangan Tuhan Yesus, sentuh tangannya, sentuh lambungnya, dan jangan engkau tidak percaya lagi, jangan engkau kecewa lagi, melainkan percayalah. Saudara mesti doa, bicara sama Tuhan, nyatakan isi hati, dan puji dan sembah Tuhan. Akui Yesus sebagai Tuhan Allah, berdaulat atas hidup. Saudara mesti baca Alkitab, kenali Tuhan lebih dalam lagi, maka Tuhan pasti menjamah dan memulihkan hati. Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Kalau saudara punya kekasih, tetapi kekasihmu sedang dalam keadaan tidak seperti biasanya, kemudian kasihmu datang ngomong curhat isi hati, pasti dipeluk. Kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Teruslah berharap kepada Tuhan, karena barang siapa yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa. Saudara yang menyaksikan pemberitaan firman ini bukan suatu kebetulan. Apakah saudara pernah kecewa sama manusia? Bahkan saat ini saudara kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Ingat, kekecewaan adalah salah satu cara Tuhan berkata, aku punya sesuatu yang lebih baik. Saya mau berdoa buat saudara semua. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat segala sesuatu. Semuanya kami tahu mendatangkan kebaikan. Ampunilah kami Tuhan kalau kami pernah kecewa, karena kami memiliki harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan, sehingga kami goyah. Kami percaya kepada Tuhan sama seperti Abraham berharap kepada Tuhan. Saat ini saudara dengar Tuhan berkata, aku selalu menyertai engkau, Immanuel, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu, dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian juga kami percaya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kekasih kita, Tuhan Yesus, Tuhan kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android, atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS, dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado.
Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.